tentang suku Melayu Kayong, ada baiknya kita mengetahui asal-usul penamaan Kayong atau yang lazim disebut sebagai Tanah Kayong. Tanah Kayong adalah sebutan untuk Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara yang merupakan salah satu kabupaten yang terletak paling selatan di Kalimantan Barat. Sebenarnya penyematan nama Kayong untuk sebuah nama Kabupaten Kayong Utara saat ini kurang begitu tepat. Hal ini jika dilihat dari sisi sejarah, sebab nama Kayong itu tidak ada di wilayah yang saat ini dinamakan Kabupaten Kayong Utara. Lalu di manakah letaknya? Tentang penamaan Kayong ini tidak akan kita bahas di sini, dan kali ini kita juga tidak akan membahas atau menyoal nama Kabupaten Kayong Utara yang sudah terlanjur jadi. Di season kajian yang lain kami akan menyajikan untuk Anda. Cuman kalau Melayu Kayong, katakanlah dulu kita Ketapang kan, ini sebagian ada dari Pulau Jawa, sebagian ada dari Siak Indragiri, Riau. Nah, cuman kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dikatakan Melayu itu, suku Melayu itu termasuk orang Bugis itu sebenarnya Melayu, orang Jawa Melayu. Nah, cuman karena banyak versi menerjemahkan kata Melayu ini. Jadi kalau Melayu Kayong ini sendiri, ini sebenarnya berawal dari itu tadi, Prabu Jaya itu. Saat itu disebut orang laut. Kita di laut, apa kabangan, bah. Macam kami di darat, nah gini, bah. Pesisir ini disebut orang laut. Kalau di gunung, di ulu-ulu, disebut orang darat. Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara memiliki jejak peradaban yang tertua di Kalimantan Barat, yakni Kerajaan Tanjung Pura, dan beberapa kali mengalami perpindahan ibu kota, dari mulai Negeri Baru di Sukadana, Kematan, Indralaya, Tanah Merah, Simpang, dan Mulyakerta. Pada kali ini kita akan meminjam istilah nama Kayong sebagai sebuah entitas untuk menyebut suku Melayu secara umum yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Walaupun terkadang fakta yang ada di lapangan, beberapa suku Melayu yang ada di dua kabupaten ini lebih cenderung menyebut dirinya berdasarkan tempat atau budaya yang berkembang di daerahnya. Misal Melayu Simpang, Melayu Laur, Melayu Sandai, Melayu Pesaguan, Melayu Kendawangan, Melayu Pulau, dan lain sebagainya. Namun secara umum, Melayu di dua kabupaten ini memang memiliki ciri khas yang sama, sehingga tidak salah ketika almarhum Muhammad Dardi Dehas mengistilahkan Melayu di dua kabupaten ini dengan nama Melayu Kayong dalam sebuah bukunya. Namun Melayu Kayong dalam hal ini terdiri juga dari banyak sub-suku lagi. Saat ini kita akan mencoba untuk membahas secara rinci. Di sisi yang lain, Tanah Kayong konon menurut kisah juga terkenal dengan banyak orang sakti yang berasal dari daerah ini. Menurut dari berbagai sumber dan literatur, penamaan Kayong sendiri berasal dari sebuah sungai yang berada di Batang Tayap, saat ini masuk di wilayah Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Di Nangatayap sejak dahulu terdapat sungai yang bernama Sungai Kayong, yang di dalamnya juga dihuni oleh subsuku Dayak yang bernama Dayak Kayong. Di kawasan ini dahulunya juga berdiri pecahan dari Kerajaan Tanjung Pura, yaitu Kertapura. Saat ini masuk wilayah Desa Tanah Merah, Sungai Keli, Kecamatan Nangatayap. Kertapura adalah kelanjutan dari Tanjung Pura yang berawal dari Negeri Baru, kemudian berpindah ke Sukadana, kemudian Matan, lalu berpindah ke Indralaya atau Sandai. Di kawasan Kertapura dan Sungai Kayong inilah ada makam Ratu Pano dan makam-makam kuno yang lainnya, yang menjadi situs bersejarah yang merupakan rangkaian penting dari kelanjutan Imperium Kerajaan Tanjung Pura. Makam yang disebut Ratu Pano ini kami juga telah singgah ke sini
Dan setelah kami baca secara teliti, inskripsi Arab Jawi di makam ini berbeda dengan penyebutan masyarakat yang ada di sekitar. Nama yang ada di sini adalah Raden Muhammad. Namun hal ini masih perlu penelitian dan penelusuran lebih lanjut. Kita akan berlanjut ke pembahasan semula. Apabila kita berkunjung ke Kampung Melayu di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, maka kita akan menjumpai bahasa Melayu yang khas dan unik, berbeda dengan bahasa Melayu pada umumnya di Kalimantan atau Pulau Sumatera. Aslinya urak, misal ojak, nah, ujak, dia ada tekanan ujak, bukan ujang. Kalau bujang beda dengan Pontianak kan beda. Bujang dara. Kalau kita bujang. Ada sebuah tekanan. Itu khasnya ya? Khas. Ketapang simpang kurang lebih. Karena satu rumpun memang daratannya memang sama. Mungkin karena faktor bahasa ini, Melayu Kayong ini kan penduduk yang berada antara bukit dan pantai. Dari segi bicaranya, karena perpaduan bukit dan pantai ini mempengaruhi karakter. Misalkan kita di Hulu, itu ada kampung tertentu yang ngomongnya sangat kuat suaranya. Kita jangan heran, walaupun dekat-dekat di ngomongnya kuat. Ini faktor jarak rumah mereka jauh-jauh karena jarangnya penduduk. Nah itu salah satu contoh. Kemudian ada lagi kadang-kadang yang hidup di pesisir, sambil ngomong tuh sambil goyang karakter dia, karena dia memang biasa di laut. Nah mungkin itu tadi am, te dan sebagainya sebagai tambahan dialek bahasa Melayu di Simpang itu mungkin salah satu dari faktor alam lingkungan tempat tinggalnya. Bahasa yang unik dan khas tersebut katakanlah disebut sebagai bahasa Melayu Kayong. Namun di tempat tertentu seperti perhuluan terkadang dialeknya agak berbeda. Bagian hulu lebih dekat dengan dialek yang kental dan melekat seperti orang Dayak. Namun secara umum memiliki bahasa yang sama. Perbedaannya hanyalah pada dialeknya atau penekanan. Jika di daerah perkotaan pada umumnya menyebut kamu atau anda adalah dengan kata kau. Untuk yang halusnya adalah awak. Namun jika di pedalaman menyebutnya dengan sebutan empu. Jika di Kendawangan mika, Teluk Batang, Melano, durian sebatang, dan Pulau Maya menyebutnya ika atau kita. Namun yang berbeda jauh seperti di Melayu Tayap, khususnya Cali, yaitu engkam. Hal tersebut merupakan salah satu contoh yang menyatakan kepada kita bahwa suku Melayu Kayong pada umumnya memiliki bahasa yang sama. Soal beda dialek hanyalah karena tempat tinggal dan interaksi dengan penduduk sekitar yang menghasilkan proses budaya yang baru dari hasil turun-temurun dalam kurun waktu yang cukup lama. Jika dinukil dari kisah Tok Upuy dan Tok Bubut seperti yang telah ditulis oleh seorang budayawan asal Ketapang yaitu almarhum M. Dardi Dehas, beliau menuliskan bahwa Tok Upuy dan Tok Bubut sama-sama dipercaya oleh penduduk tanah Kayong sebagai nenek moyang mereka. Maka dengan demikian baik Melayu maupun Dayak adalah dari keturunan yang sama. Kalau berdasarkan itulah tadi, kita mencari bukti tertulis sangat susah. Melayu dengan Dayak ini berawal pada satu sumber sebenarnya, kata yang tua-tua. Dia ini asal dari orang 7 beradik katanya. Yang saudara-saudaranya itu mudik ke hulu, mengambil wilayah itu, adiknya tinggal di daerah pesisir. Nah itu, yang di pesisir inilah yang disebut dengan Melayu, orang di hulu nyebutnya orang laut. Sementara dulu orang tua itu tidak mau bilang orang Dayak, orang darat. Kalau orang darat itu adalah saudara-saudara tuanya yang ada di pedalaman, yang orang sekarang nyebutnya orang Dayak. Nah, kenapa pakai ikam dan sebagainya di sana tuh? Mungkin ada pengaruh masuknya, pengaruh-pengaruh dari Banjar oleh tukang-tukang besi yang datang pada waktu itu. Ikam ini kan bahasa Banjar sebenarnya. Nah, ini mempengaruhi juga pergaulan sehari-hari mereka itu terbawa. Nah, jadi faktor bahasa ini bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Orang Melayu Kayong ini asal untuk wadi itu bah. Nah, satu lari ke laut, ke darat jadi orang darat yang di pesisir.
bahasa ada akan beda jauh, kecuali pengaruh luar, pengaruh pedagang-pedagang, orang pendatang. Makanya orang pendatang di sini disebut orang dagang. Macam Jawa, disebut orang bukan pendatang, disebut orang dagang. Melayu tinggi. Dalam catatan Vondewol pada tahun 1862 Masehi yang pernah bertugas di Sukadana, ia membagi klasifikasi penyebutan bagi orang-orang pribumi yang bermukim di Tanah Kayong pada masa itu, seperti Mambal atau orang bukit, Siring, kaum, Priyayi, orang bumi, dan Olor. Mereka masuk dalam dua kelompok besar, yakni Dayak Matahari Mati dan Dayak Matahari Hidup. Dayak Matahari Mati menurut Vondewol diam di sepanjang Sungai Pawan hingga ke hulu, sedangkan Dayak Matahari Hidup ada di bawah naungan kerajaan Tanjung Pura era Sukadana di masa itu, termasuk Dayak Simpang, Dayak Kayong yang saat itu berdiam di Tolak, Siduk, Tayap, Sandai, Tumbang Titi, Pesaguan dan sekitarnya. Dalam teks aslinya yang diterjemahkan dari catatan Vondewol 1862 adalah sebagai berikut. Penduduk terdiri dari dua bagian utama, yakni Dayak dan pemukiman Jawa serta pendatang sebagai pengikut Muhammad atau yang maksudnya adalah beragama Islam, yang selanjutnya mereka menikah dengan orang setempat dan berasimilasi serta disebut sebagai orang Melayu. Sedangkan Dayak dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni Dayak Matahari Hidup dan Dayak Matahari Mati, yang mengikuti ajaran Muhammad menjadi 4 suku, yakni Mambal, Siring, Kaum, dan Priyayi. Dari sinilah awal mula perjalanan masyarakat suku Melayu Kayong. Mereka dahulunya diidentifikasi berdasarkan asal-usul tempat, yang kemudian dalam perkembangannya dikelompokkan sebagai suku Melayu. Melayu Kayong ni kan sukunya kan suku Melayu tu majemuk, udah ramai banyak, udah ramai. Jadi perbedaannya jangan dijadikan suatu masalah. Perbedaannya jadikan suatu bunga. Dayak itu ini kemauan Dayak apa? Nah, berusaha. Jadi mereka yang ke hulu sana tuh memang ada usaha kan, berusaha. Itulah Daya sebenarnya Daya. Nah, faktor dialek lah menjadi Dayak. Kita Dayak sebenarnya suku darat. Kita ini sebut orang laut, dan awalnya bukan orang Dayak, disebut tuh suku darat. Orang darat, kita ini orang laut. Jadi Melayu identik dengan Islam, sehingga orang Dayak nih sebenarnya orang Dayak juga banyak Islam. Yang namanya Senganan itu. Nah, di hulu juga tidak semua orang Dayak, ada juga orang Melayu di hulu tuh. Dia berbahasa Dayak. Pada masa itu, dikarenakan adanya perubahan politik di kerajaan Tanjung Pura era Sukadana dan menyebarnya agama baru membuat orang Dayak Matahari Hidup kemudian bermigrasi secara besar-besaran ke perhuluan, sehingga mereka membentuk beberapa sub-suku Dayak, di antaranya sub-suku Dayak Simpang yang ada di Kualan, Banjur, Semandang, kemudian sub-suku Dayak Kayong yang berdiam di Tumbang Titi, Sandai, Pesaguan, Kendawangan, dan sekitarnya. Dan juga ada sub-sub suku Dayak yang lainnya. Bagi yang masih berdiam di hilir, kebanyakan mereka yang menjadi cikal bakal Melayu Kayong, sedang yang berpindah ke hulu merupakan cikal bakal orang darat yang pada abad ke-17 disebut sebagai suku Dayak oleh para penulis Eropa. Penduduk yang bermukim di daerah pesisir pantai bersifat terbuka karena mau tidak mau mereka harus menerima para pendatang dari seberang laut atau dari pulau sekitar. Mereka kemudian membaur, bahkan menikah serta hidup turun-temurun dalam waktu yang lama. Maka tak heran karena interaksi dengan para pendatang, maka adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya mengalami sebuah perubahan. Sedang mereka yang berdiam di pedalaman karena kurang berinteraksi dengan pendatang, sehingga bahasa dan adat istiadat tidak mengalami banyak perubahan. Agama Islam yang masuk pada abad ke-15 di Kalimantan melalui kerajaan Tanjung Pura yang pada masa itu ibu kota kerajaannya sudah ada di Sukadana. Yang pertama menerima Islam adalah Raja Karangtunjung atau Pudong Berasap dengan gelarnya Sultan Ali Aliuddin. Karangtunjung atau Pudong Berasap adalah putra dari Raja Baparung bin Prabu Jaya dari Majapahit yang juga menikah dengan Dayang Potong dengan gelar Putri Jujung Buih, yakni putri angkat dari Siak Bahulun,
yang merupakan seorang Raja Ulu Air, saat ini masuk wilayah Menyumbung Kabupaten Ketapang. Penyebaran Islam secara damai melalui hubungan politik dan perdagangan dengan kerajaan yang berasal dari berbagai penjuru negeri. Bagi mereka yang tidak mau menerima Islam sebagai agamanya tidak dipaksa oleh raja, namun lama-kelamaan bagi yang memeluk agama Islam mendekati pusat kerajaan, sedang yang menolak mulai menjauh dari pusat kerajaan. Hal inilah para pencatat Eropa pada masa itu seperti George Muller, Von de Waal, P.J. Vedt membagi penduduk Kalimantan secara umum dengan sebutan Dayak dan Melayu. Jadi kalau saya lihat, pada dasarnya mereka ini satu rumpun keluarga. Hanya saja yang membuat itu pertama letak geografis tempat tinggal di perbukit dan sebagainya, kemudian faktor agama yang mereka anut. Nah, sehingga adalah sebutnya berbeda. Namun pada dasarnya mereka ini merupakan satu saudara pada awalnya. Cuma orang Melayu ni tetap disebut darat, laut. Ada disebut Dayak, ada disebut apa? Orang darat ada. Orang darat ni identik dengan Dayak. Mereka tu ada yang mengatakan kau Dayak, aku Melayu. Ada mendolok deh. Oh contoh filem ni Perang Balangkait apa Dayak Melayu bersatu deh. Ada kau Dayak, kau sah perang, kau sah tolong, kau Melayu ada. Zaman ini mah kadang-kadang wah. Jika dilogikakan secara sederhana, maka kesimpulannya adalah Melayu adalah orang Dayak yang beragama Islam, sedangkan orang Dayak adalah orang Melayu yang tidak masuk Islam. Mungkin demikianlah ungkapan yang tepat untuk suku Melayu dan Dayak yang ada di Kayong. Orang Melayu Kayong banyak bermukim di pesisir pantai, namun jika dirunut berdasarkan asal-usulnya, maka Melayu Kayong adalah percampuran dari berbagai suku yang ada di Nusantara pada masa itu. Maka bisa disimpulkan bahwa yang membentuk Melayu Kayong saat ini terdiri dari gabungan beberapa suku yang ada di tanah Kayong. Di antaranya adalah yang pertama, penduduk asli yang beragama Islam, yakni dari golongan Priaji, Maya, orang Bukit, Mengkalang, Siring, Mambal, Olor, dan orang Bumi. Yang kedua, pendatang dari Jawa, yakni rombongan Prabu Jaya dan para pendatang berikutnya di masa kerajaan Demak dan Mataram. Yang ketiga, pendatang dari Palembang, yaitu rombongan Sang Maniaka yang merupakan para pendatang sebelum adanya Tanjung Pura era Islam. Yang keempat, pendatang dari Bugis, yaitu rombongan Daeng Manambon 4 bersaudara dan Daeng Mataku serta yang lainnya. Yang kelima, pendatang dari Brunei, yaitu Raja Tengah Anak Kesultanan Brunei yang datang pada abad ke-17 di masa Raja Giri Mustika atau Sultan Muhammad Syafiuddin dan menikah dengan adiknya, yaitu Ratu Surya Kesuma. Yang keenam, pendatang dari Arab, yaitu para syaikh dan habaib yang menikah dan menjadi pendiri dari beberapa kerajaan di Kalimantan Barat. Yang ketujuh, pendatang dari Siak, yaitu rombongan Raja Ali dan Tengku Akil yang datang di abad ke-17 dan 19. Yang kedelapan, pendatang dari Jambi pada abad ke-19 yang menurunkan terah Raden di Kerajaan Simpang. Yang kesembilan, para pendatang lain yang bergabung dan menisbatkan diri menjadi bagian dari Melayu Kayong. Tidak menutup kemungkinan para pendatang lain juga ikut berbaur di tanah Kayong, seperti singgahnya pasukan Kubilai Khan selama beberapa bulan di Karimata dan ke Sukadana pada abad ke-13 saat akan ke Singasari menyerang Kertanegara. Dan Sukadana di masa abad ke-15 hingga ke-18 pernah menjadi bandar besar. Maka tidak menutup kemungkinan kawin campur penduduk pribumi dan pendatang lain sangat terbuka di daerah tersebut. Perpaduan bahasa Simpang dengan bahasa luar, bahasa dagang ni, itu pengaruh orang-orang yang pendatang. Makanya dari Jambi ada bahasa Jambi sini ni banyak. Jawa lading, kami lading, ada gak pisok ya, pisok lading. Sama bahasa Jawa. Kemudian Dulo.
peduluran. Di Jawa ni, kami dulu. Mak, itu tuh dulu kami. Artinya saudara kita masih ada kaitan keluarga. Sama dulu. Dibawa dari Majapahit, entah dari Mataram, bahasa duluran atau Gam je. Yang pasti bahasa itu tidak ada di Jawa. Mungkin perpaduan bahasa kita sini jadi sebutan lidah yang beda. Dulur, dulo. Kan bah. Kemudian yang di hulu itu dulu orang bukan orang Dayak, nyebut orang darat. Maka dah kalau yang tua-tua itu bilang dengan orang suku darat itu pakai kakak. Saya lihat bapak saya dengan ada saudara angkat itu berkakak. Nah, di hulu itu saya pernah ketemu tuh Kak Timbak. Itu Pak Timbak. Sehingga ada sebutan yang di pesisir ini orang laut ini orang Melayu, yang di hulu itu suku darat. Dulu suku darat bahasa halusnya. Nah, di sebelah suku Dayak. Padahal suku Dayak juga ada yang Muslim. Di hulu juga banyak orang Melayu. Kenapa mereka tidak disebut Dayak? Karena mereka awalnya dari pantai pindah ke sana. Nah, sebenarnya siapapun sebutannya itu akidah, akhlak, dan moral dia yang menentukan. Untuk menjadi orang Melayu Kayong atau untuk diakui sebagai orang Melayu Kayong sangatlah mudah, yaitu para pendatang merasa sebagai orang Kayong tidak arogan, tidak merasa bahwa pribumi adalah lebih rendah dari mereka para pendatang, maka mudah saja diterima sebagai kalangan Melayu Kayong. Namun apabila para pendatang itu arogan dan merasa lebih tinggi derajatnya dari pribumi, maka jangankan di tanah Kayong, dimanapun mereka berada akan sulit diterima keberadaannya. Dalam perkembangannya, bahasa yang dituturkan oleh suku Melayu Kayong juga berbeda dengan Melayu lainnya di Kalimantan Barat. Bahasa Melayu Kayong merupakan salah satu dialek bahasa Melayu lokal yang dituturkan di sekitar masyarakat Melayu yang berdiam di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Melayu Siak, seperti suku Dana, tidak ada kaitannya dengan Melayu Simpang. Cuma kita tetap akui itulah Kayong Utara, itulah Melayu Kayong. Macam Imbe. Imbe tidak ada di dalam sejarah kamus bahasa Simpang tu tidak ada. Kalau kita mengkaji dari zaman kerajaan pun ada awak nyebut Imbe tu. Ember, gayung. Tempat air tu gayung, ember dan segala macam. Imbe tak ada. Cuma inilah Kayong. Nah, Siak kita akui. Melayu Siak, Melayu Jambi, Melayu Palembang dan segala macam. Kita tak ada membedakan suku. Kau suku Pelik Siak balik oleh ke Siak. Tak mungkin lah, ya kan. Ini tanah kami tidak ada, tanah kita sesama. Asal saling mengisi, usaha saling saling membenci. Walaupun dalam dialek Melayu Kayong sendiri pada saat ini memiliki beberapa perbedaan berdasarkan wilayah, namun secara umum bahasa Melayu Kayong adalah bahasa yang khas dan bahasa asli bagi para penduduk suku Melayu yang ada di wilayah dua kabupaten, yakni Kayong Utara dan Ketapang. Berikut kami coba sertakan beberapa perbandingan bahasa Melayu Kayong dengan Banjar dan Jawa berdasarkan asal-usul dan percampuran yang telah diuraikan di atas. Selain itu, beberapa film yang diproduksi oleh insan perfilman lokal Kayong Utara seperti Perang Belangkait, Bunga Arum Cempane, dan banyak konten YouTube berbahasa Melayu Kayong seperti YouTube Ketapang TV, Touban, dan lain sebagainya juga banyak mengangkat bahasa Melayu Kayong. Meski berbeda dialek, namun khasnya adalah sama. Berikut kami coba sajikan beberapa perbedaan dan persamaan bahasa Melayu Kayong dan bahasa Melayu Banjar serta Jawa.